Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Rahma, NPM 201 dari Rombel 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS dari mata kuliah K3 yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam proses produksi pada video. Yang pertama, memanaskan besi dari bermobil ke dalam bara api hingga panas atau berubah warna menjadi merah. Setelah itu, mengangkat besi tersebut dari bara api jika dirasa sudah cukup. Kemudian menempa besi tersebut menggunakan palu besi yang dikerjakan oleh 2 orang secara bergantian. Sesekali besi tersebut dipanaskan kembali agar lebih mudah pengerjaannya. Memberi sedikit tempat untuk memegang besi menggunakan tang. Kemudian melakukan penempaan pada besi sampai terbentuk golok panjang sesuai dengan keinginan. Yang ketujuh, setelah proses penempaan dirasa cukup, dilakukan proses pendinginan besi untuk proses penggerindaan. Apabila besi sudah dingin, dilakukan penggerindaan dengan menggunakan alat gerinda. Jika selesai menggerinda besi tersebut, selanjutnya adalah memanaskan besi di bara api. Setelah itu disepuh menggunakan air murni. Potensi-potensi bahaya yang muncul dalam proses produksi. Yang pertama, terpapar asap pemanasan besi, terkena bara api saat pemanasan besi, terkena besi saat diangkat dari tungku pemanasan, terkena palu apabila palu tersebut jatuh. Debu-debu hasil penggerindaan dapat mengganggu pernapasan dan iritasi kulit, terkena percikan gerinda, terganggunya sistem pendengaran karena kebisingan alat gerinda, dan terkena cipratan air panas pada proses penyepuhan. Alat pelindung diri yang seharusnya ada dalam proses produksi yang pertama yaitu masker, sarung tangan, sepatu boot, baju lengan panjang, celana panjang, face shield, kacamata, dan earplug. Yang terakhir yaitu dokumen Job Safety Analysis atau JSA dari proses produksi yang berdasarkan hasil analisis dari soal nomor 1 sampai 3. Di sini saya menggunakan tingkat klasifikasi bahaya sesuai dengan kategori sebagai berikut. A yaitu major atau berat, yang kedua B serius atau serius, C minor atau ringan. Berikut ini merupakan tabel JSA yang saya buat. Yang pertama, kasus pertama, terpapar asap pemanasan besi. Di sini saya mengklasifikasikan pada tingkatan C. Kemudian pengendalian yang sudah dilakukan dalam video ialah tidak menggunakan masker. Dan saran pengendalian adalah menggunakan kacamata dan masker. Kasus yang kedua yaitu terkena bara api saat pemanasan logam. Dalam tingkatan klasifikasi B, pengendalian dalam video yaitu menggunakan sarung tangan dan hanya di tangan kanan dan tangan kiri tidak menggunakan sarung tangan. Saran pengendalian yaitu menggunakan sarung tangan di kedua tangan dan menggunakan sepatu boot. Kasus yang kedua yaitu terkena besi saat diangkat dari tungku pemanasan pada tingkatan bahaya B. Dan pengendalian yang dilakukan dalam video yaitu menggunakan tang dan tidak menggunakan sarung tangan pada tangan yang memegang tang. Dan saran pengendalian yaitu menggunakan sarung tangan di kedua tangan. Terkena kasus yang keempat yaitu terkena palu apabila palu tersebut jatuh. Jadi dapat dimungkinkan kalau palu tersebut akan jatuh. Pada tingkatan klasifikasi B, pengendalian yang digunakan yaitu menggunakan sarung tangan, dan saran pengendalian yaitu menggunakan sepatu boot atau untuk menghindari gesekan secara langsung antara palu dan kaki. Yang kelima yaitu debu-debu hasil penggerindaan dapat mengganggu sistem pernapasan dan iritasi kulit. Pada klasifikasi A dan pengendalian yang digunakan adalah menggunakan sarung tangan. Sedangkan saran pengendalian adalah menggunakan kacamata, masker, face shield, dan earplug, serta menggunakan sarung tangan di kedua tangan dan memakai baju lengan panjang yang layak dipakai dan tidak robek. Kasus keenam yaitu terkena percikan gerinda. Pada tingkatan C, pengendalian yang digunakan pada video yaitu menggunakan sarung tangan. Dan saran pengendalian
menggunakan sarung tangan di kedua tangan, dan menggunakan baju lengan panjang. Kasus yang ketujuh ialah terganggunya sistem pendengaran karena kebisingan alat gerinda pada klasifikasi bahaya B, dan pada video tersebut tidak ada pengendalian untuk kasus tersebut. Dan saran pengendalian yang harus dilakukan yaitu menggunakan earplug untuk meredam suara. Kasus yang ke-8 adalah terkena cipratan air panas pada proses penyembuhan. Pada tingkatan klasifikasi C, pengendalian yang digunakan ialah menggunakan sarung tangan hanya pada salah satu tangan. Saran pengendalian yaitu menggunakan sepatu boot, baju lengan panjang, dan sarung tangan di kedua tangan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.